Sekarang ini, saat ini, kamu adalah kepunyaan Mama. Ya Allah, sudah berapa banyak dosa yang saya lakukan. Bahkan saya sudah mencoba membunuh adik kandung saya sendiri. Bagaimana kalau kita sholat jamaah di sini? Sekarang sudah masuk waktu Isya. Yang saya takutkan Bu Marsha hanya berpura-pura Pak selama ini. Mungkin kita nggak tahu Pak, apakah itu memang settingan dari Uskar juga. Itu yang harus kita pastikan. Ya, terima kasih. Saya pasti akan hati-hati. Tapi di sini saya punya feeling yang kuat. Marsha itu orang baik. Tadi ini restorannya emang bagus. Cuman yang datang ke reuni kita kan banyak banget nih. Kamu lihat parkirannya sempit begini. Takutnya nanti mereka jadi kesulitan. Pada saat parkir nggak dapet, kamu datang. Ya, bener juga sih kamu. Atau mungkin mau coba tempat lain, ada punya kolegaku sih, siapa tahu cocok. Kita cari tempat lain yuk. Ayo, kita langsung sana aja. Iya. Yuk. Hai, saya baru mau keluar kamu. Ini setelah pulang kantor masih ada kegiatan lagi nggak? Atau mau buru-buru pulang? Ada apa ya Pak? Tumben Bapak nanya kayak gini. Saya cuma mau ngajakin kamu ke suatu tempat doang. Kalau bisa sih kamu ikut. Boleh? Boleh Pak? Oke? Ya. Kalau gitu, berangkat. Yuk. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Apa mungkin Al akan bawa aku ke tempat yang spesial? Secara aku kan adalah adiknya Al. Sebaiknya aku ikut aja lah sama dia. Mau diajak kemanapun, aku gak mau membuat Aldebaran curiga dengan menolak tawarannya. Pak Al, sebenarnya kita mau kemana ya Pak? Nanti juga kamu tahu. Intinya kejutan lah. Kenapa aku deg-degan gini ya? Dan penasaran banget. Sebenarnya Al ini mau ajak aku kemana? Makasih, Sa. Kamu parkirin di sana, nanti masuk ke dalam juga ya. Ini Al ngapain nih bawa aku ke tempat ini? Ini gimana ya kalau aku mau disumpah di atas Quran, disuruh ngakuin semuanya? Kita mau ngapain, Pak, kesini? Saya mau ikut kajian di sini. Biasa ada kajian rutin. Ya jadi saya pengen ngajak adik saya supaya ikut mendengarkan kajian di sini. Karena kan ketika kita ingin disayang sama Allah ya kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah juga. Bukannya seperti itu kan. Contohnya misalkan kita lagi punya banyak masalah, kita lagi banyak punya pengharapan, atau kita lagi ingin sesuatu, kita punya hajat, supaya hajat kita diijabah kan otomatis kita harus bisa dekat juga dengan Allah. Kamu, adik saya ingin keluarga saya itu semuanya dekat dengan Tuhan.
rajin beribadah, kalau bisa menjadi orang baik semua. Itu pun yang saya terapkan kepada Rena sekarang, semuanya. Jadi ya mudah-mudahan setelah dari sini nanti kamu bisa sering-sering ikut sama saya ke sini. Kita bisa ikut pengajian bareng, bisa mendengarkan tausiah bareng, mendapatkan ilmu. Karena kan kita sebagai umat manusia pastinya, khususnya saya sendiri ya, saya pribadi ilmunya masih rendah tentang agama. Makanya kenapa enggak kita sama-sama belajar tentang agama, bisa mengajak, saya juga ajak Randy, ajak Riza, apalagi kan kamu adik saya, pasti saya senang sekali saya bisa mengajak adik saya, keluarga saya untuk bisa sama-sama beribadah. Ya intinya menjadi manusia yang lebih baik. Saya pernah membawa Bu Sekar juga ke sini karena saya melihat Bu Sekar itu cukup jauh dari agama. Jadi kan saya bisa berkaca dari sana ya Marsha. Mungkin ya kamu pun pernah berselisih juga sama mama kamu. Pastinya di situ banyak pemahaman atau kurangnya pemahaman tentang agama yang kamu terima pastinya karena mama kamu sendiri pun juga kurang. Saya nggak mau adik saya kurang pemahaman tentang agama. Makanya saya mengajak kamu ke sini supaya kita sama-sama belajar ya. Oke? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Aldebaran? Ya, alhamdulillah saya baik, alhamdulillah. Kami mau masuk untuk mendengarkan tausiah ya. Oh ya Mbak, sebaiknya pakai kerudung dulu ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Seumur-umur, ini kali pertama aku hadir di kegiatan seperti ini. Tapi Al tampak sungguh-sungguh, sangat ingin menjaga adiknya agar baik, dekat sama Allah. Masuk yuk, masuk. Saya masuk dulu, saya ambil wudhu dulu ya. Oh ya, sebaiknya Mbak ikut saya ya. Kita di bagian mushaf wanita. Iya, baik, Bu. Mari. Ya. Juno, gimana dengan Marsha? Apa ada hal yang mencurigakan dari dia? Barusan aja anak buah saya kasih kabar, Bu. Kalau Non Marsha dibawa Aldebaran ke masjid. Masjid. Kenapa Aldebaran membawa Marsha ke sana? Jangan sampai Aldebaran mempengaruhi Marsha sehingga membuat Marsha membelot dari kita. Iya, Bu. Tapi kenapa Ibu Sekar memiliki kecemasan seperti itu, Bu? Karena tanda-tanda Marsha berani melawan saya mulai membuat saya khawatir. Apalagi kita tahu, Aldebaran punya pesona yang bisa mempengaruhi Marsha. Karena kalau sampai Marsha terpengaruh oleh Al, itu akan menjadi masalah buat kita. Juno, kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Marsha nggak boleh lepas dari kita. Sekarang, cuma kamu satu-satunya orang yang saya percaya. Baik, Bu. Saya mengerti. Kita hanya perlu ingat bahwa dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Tujuan hidup kita sebagai hamba Allah di dunia yang sementara ini hanya beribadah. Semua yang ada di diri kita hanya titipan belaka. Semua yang terjadi pada kita selama hidup akan dihisab. Baik buruknya yang kita lakukan di dunia akan diperhitungkan. Maka celakalah dan merugilah
orang-orang yang memiliki tujuan yang buruk kepada orang lain dalam kehidupan di dunia ini. Orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Yang ada malah mengundang murka Allah. Hidupnya tak akan tenang karena yang mereka pupuk di hati mereka adalah rasa iri, benci, dengki, cemburu, sakit hati, dendam kepada orang lain. Dan mengira mereka akan bahagia kalau orang lain itu menderita. Sifat ini sama saja dengan sifat iblis. Bahagia melihat saudaramu yang lain menderita. Itu sama saja dengan perbuatan setan. Kenapa yang dikatakan Ustadz begitu tepat dengan apa yang aku alami saat ini? Hablum minannas, kita harus baik. Ingatlah, sebiji jarah pun kita berbuat baik akan ada balasan. Begitu pula sebaliknya. Maka dari itu berbuat baiklah selagi kita masih diberi napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sudah lengkap menuntun kita bagaimana harusnya hidup. Bagaimana makna kita selalu meminta kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa gunanya hidup di dunia ini kalau hati gelisah, tidak bahagia dan serasa dikejar-kejar, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Bukan begitu? Perkataan Ustadz ini benar-benar menohok dan menusuk hati saya. Seolah-olah menguliti kehidupan saya. Marsha akan ikutin semua yang Mama mau. Bagus. Marsha akan ikutin semua perintah Mama. Kamu harus membalaskan semua dendam Mama. Mama lupakan aja dendam itu. Mama berdamai. Marsha yakin itu akan membuat Mama jadi tenang. Kamu tuh nggak berhak ngajarin Mama. Mama cuma minta kamu membalaskan balas dendam Mama. Setelah kamu melakukan apa yang Mama minta, kamu bebas melakukan apa aja yang kamu mau. Bah, tapi... Gak ada tapi-tapian. Mama mau kamu melakukan perintah Mama. Sekarang ini, saat ini, kamu adalah kepunyaan Mama. Ya Allah, sudah berapa banyak dosa yang saya lakukan. Bahkan saya sudah mencoba membunuh adik kandung saya sendiri. Bagaimana kalau kita sholat jamaah di sini? Sekarang sudah masuk waktu Isya. Maaf Bu, ini kopinya. Ya sebentar.